kelompok 7 bakalan diskusi tentang materi kita peradaban Islam pada dunia mendahului budaya. Terus kita bakalan main game. Jadi ada empat pertanyaan. Kita nggak tahu isinya apa. Terus nanti dari masing-masing ini kita bakalan jadi satu pertanyaan itu kita bakalan jawab masing-masing tentang pertanyaannya ini sesuai pendapat kita gitu. Jadi silahkan ambil duluan. Apa sih? Halo ya kan. Menurut Anda mengapa peradaban saat ini semakin tertinggal jauh dari masa jayaannya dulu? Kenapa Islam tertinggal semakin jauh dari masa kejayaan dahulu? Itu karena banyaknya ilmuwan dari luar negara Islam dahulu seperti Arab yang semakin maju dalam bidang keilmuan, matematika dan bidang-bidang lainnya. Jadi karena itulah Islam menjadi tertinggal jauh dari masa kejayaannya dahulu. Nah itu menurut saya. Terus kalau menurut Gusti apa? Nah, menurut saya saat ini kan umat Islam ketertinggalan dalam bidang ipteks dan budaya. Nah itu jelas ada faktor penyebabnya. Tapi faktor penyebabnya itu ada dua, yaitu faktor penyebab internal dan eksternal. Sehingga kurangnya investasi dalam bidang pendidikan dan penelitian maupun berinovasi dan kurangnya kerjasama antar negara sehingga dapat kayak ke SDA teknologinya itu kurang memadai gitu. Oke. Kalau menurut aku itu kenapa bisa tertinggal? Mungkin dulu karena kayak nggak ada contohnya kayak ilmuwan kedokteran, terus ilmuwan matematika itu kan dulu awalnya memang dari ilmuwan Islam, cuma kan sekarang kayak beberapa di kedokteran itu namanya itu diganti gitu loh, jadi ilmuwan Yunani, ilmuwan asal Eropa. Mungkin karena itu ya jadinya kayak akhirnya tertinggal terus banyaknya dulu perang ya, seperti itu sih kalau menurutku. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk tetap menjaga peradaban Islam di tengah banyaknya perkembangan? Nah, untuk menjaga peradaban Islam di tengah banyaknya perkembangan ini, kita sebagai masyarakat Islam juga tidak harus bergantungan kepada teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara lain, sehingga dapat menimbulkan melemahnya identitas masing-masing negara dan budaya Islam. Oke, aku dulu. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang dapat Anda lakukan untuk tetap menjaga peradaban Islam di tengah banyaknya perkembangan? Menurutku tetap menjaga ya, itu kayak contohnya aja bikin kaligrafi itu kan juga menjaga warisannya gitu, identitasnya gitu. Terus ornamen masjid ya itu sih. Terus sama cerita-cerita kan peradaban Islam kan tentang cerita ya, itu bisa jadi mungkin ceritanya itu dibuat
video animasi biar anak-anak kecil tuh makin senang gitu loh. Kalau misalnya cuma buku doang isinya terus baca yang full teks kan anak kecil kan juga males ya bacanya, kita juga males. Terus ya itu sih bikin video animasi atau kayak bikin game tapi tentang di dalamnya itu tentang pertanyaan tentang peradaban Islam, tentang sejarah-sejarah Islam. Menurut kamu gimana? Ya, dapat harapan itu tetap menjaga peradaban Islam. Jadi, untuk menjaga peradaban Islam mungkin kita bisa memberitahu turun temurun kepada anak cucu dan cicit kita tentang apa itu peradaban Islam dan masa kejayaan. Jadi kita tidak hanya dari menjaga ornamen-ornamen juga, kita bisa menceritakan yang kita tahu tentang peradaban Islam dan masa kejayaannya. Dan lalu kita bisa membuat sebuah karya yang itu menceritakan tentang peradaban Islam. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga. Aku sendiri yang ngambil. Pertanyaan ketiga itu tentang menurut Anda apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari runtuhnya peradaban Islam di Eropa? Kalau menurutku ya pelajaran yang dapat dipetik itu mungkin setauku itu mereka itu kan kayak perang antara saudara karena perebutan tahta. Mungkin kalau misalnya ini bisa sih, tapi kalau misalnya demokrasi juga kurang juga. Kan mereka kan perebutan tahta antar saudara. Mungkin kayak kalau memang dari terus kan kalau setauku itu kalau nggak punya anak laki-laki itu nanti gimana gitu kan. Jadi apa ya yang dapat dipetik itu sebenarnya semua orang itu bisa jadi pemimpin gitu loh. Terus kayak nggak harus dari keturunannya itu aja gitu. Cuma kalau misalnya memang keturunannya itu mampu nggak apa-apa, tapi kan kalau misalnya dari keturunannya itu nggak mampu terus malah merusak masa-masa keemasannya kan jadinya apa ya, jadinya kayak runtuh gitu kan, kayak sekarang tertinggal terus cuma tinggal nama gitu loh. Ya benar sih ilmunya tetap nyampe, cuma kan kayak kelihatannya itu nggak ada gitu kalau menurutku. Apa pelajaran dipetik dari runtuhnya peradaban Islam? Mungkin kita bisa mengambil banyak ilmu dari apa yang sudah dikasih dari leluhur kita tentang peradaban Islam di Eropa. Mungkin kan juga karena itu juga perang dan sebagainya membuat peradaban Islam di Eropa itu runtuh. Lalu kan juga ada perang yang besar-besaran antara Islam dengan non-Muslim, Yang perang salib ya. Jadi itu yang mungkin bisa membuat runtuhnya peradaban Islam di Pertanyaan terakhir. Menurut Anda, dari ketertinggalan Islam di bidang ipteks dan apa penanggulangan yang Anda tawarkan? tawarkan? Ya kayak tadi, kan faktor penyebab ada dua, internal dan eksternal. Nah, definisi ipteks itu kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Terus kalau budaya itu kan sistem nilai atau kepercayaan, apa ya, perilaku lah, pokoknya sesuatu seorang kelompok gitu kan ya. Nah,
faktor internal dari definisi ipteks dan budaya yaitu kurangnya investasi dalam bidang pendidikan dan penelitian serta kurangnya kemampuan berinovasi dan kurangnya kerjasama antar negara muslim. Terus untuk faktor eksternalnya, dominasi budaya barat itu dalam bidang ipteks dan budaya kurang berakses sumber daya dan teknologi dan tekanan dari globalisasi. Kalau menurut aku itu sebenarnya kalau misalnya ketertinggalan enggak ya. Soalnya kalau misalnya contohnya negara muslim di apa unit Emirat Arab itu kan juga mereka udah wow banget apalagi di bidang maskapai, terus di bidang pertambangan, emas dan lain sebagainya. Mereka sangat sangat kaya gitu loh. Mungkin ya tapi setuju sih sama yang tadi itu kayak di teks mungkin kurang investasi ya kan kalau misalnya kita penelitian apa itu kan juga butuh dana terus eh, apa ya kalau mungkin lebih mempercayakan hal-hal tentang kalau orang muslim itu bisa kok bikin apa namanya penemuan yang wow gitu loh kan memang diceritanya kan memang bukan diceritanya kan maksudnya kayak Ibnu Sina terus apa yang Al-Jabar itu siapa aku lupa itu juga kan dari semuanya kan dari ilmuwan Islam jadi sebenarnya kalau misalnya tertinggal mungkin balik lagi ke orang-orangnya ya balik lagi ke orang-orangnya balik lagi ke budayanya juga mereka mau nggak untuk tetap apa namanya bukan melestarikan menjaga terus menambah lagi gitu sih kalau menurut masnya iptek ya. Hmm, luas nggak sih sini pakai iya. Dampak dari ipteks itu ya tadi umangkan untuk investasi ya. Dampak itu kurangnya kemampuan bersaing dalam bidang ekonomi dan industri. Sedangkan dampak dari segi bidang budaya itu melemahnya identitas dan budaya Islam tersebut. Sebenarnya lek masalah budaya dari negara-negara Timur Tengah itu budayanya itu sangat kental sekali. Yang saya ketahui saat saya ke sana itu memang eh, dari segi budaya mereka itu memang hampir saja mengikuti budaya barat. Tapi tetap ada budaya yang mereka jaga karena di negara Timur Tengah itu dibelah jadi dua untuk tempat yang masih budayanya Islam sama udah ke barat-baratan. Lalu untuk apa sih penanggulangan solusi lah ya mungkin solusinya ya apa ya Hah? tapi nek misalnya apa sih kayak nek misalnya ngomong hilang no gak melu apa jenenge kayak FOMO ngono kan malah kayak jadi tinggal ngono kan soalnya lek momen ngono itu kan di mata Ya uang kita kan ketinggalan zaman. mata uangnya negara sekarang kan pakai atau USD jadi kan ya bisa gak bisa mesti kita tetap ngikutin tetap ada mengikuti perkembangan dari barat. Nah, dari sumber apa ya itu apa ya kita ngikutin ilmu ilmu pengetahuan pengetahuan teknologi dan sains ilmu pengetahuan ya jadi negara Timur Tengah itu ya gak kalah sih salah nggak ada kayak iya gak kalah pakaian yo ini iya toh situ sih mungkin yo penanggulangan aja tetap kita lestarikan aja mungkin kita
tahu kepada anak kita yang mungkin baik, yang mungkin buruk ya kita buruk kita hindari, yang baik kita ambil. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Kurang lebih seperti itu dari hasil diskusi dan pembahasan ya diskusi kita, bincang-bincang kita tentang peradaban Islam pada kontribusi itu. Sekian, terima kasih. Saya Tia. Saya Cesar. Saya Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.